Gimana kabarnya kalian? Ada yang kangen gak nih sama episode Okedoku yang baru? Episode Okedoku yang baru, kita akan membahas informasi kesehatan yang lebih seru, lebih menarik, dan lebih terkini, berisi tentang tips-tips kesehatan yang lebih up to date. Di episode Okedoku kali ini, kita akan membahas masalah pertulangan. Siapa nih di antara kalian yang punggungnya sering sakit, jarinya sering dikretek-kretekin, lututnya sering sakit, atau masih muda tapi ngerasa udah jompo? Kali ini aku bakal ngobrol masalah pertulangan, nggak sendirian dong, ada Dr. Hendar spesialis ortopedi. Halo. Nggak cuma Dr. Hendar aja, tapi kita bakal ngobrol sama orang yang ngalamin masalah di tulangnya. Ada Teh Ade Nurlela. Halo. Halo Teh Ade, halo Dr. Hendar. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Hendar, sehat. gimana kabarnya Hendar? Sehat. Lama tak sua ya? Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Spesialis tulang loh. Alhamdulillah. Bermanfaat ya Hendar ya. Barokah. Membawa amal. Teh Ade, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Dok. Teh Ade, di sebelahnya ada ahli tulang loh. Iya, jadi bisa tanya-tanya. Bisa curhat ya? Bisa curhat ya, sesi dibuka ya Teh Ade ya. Oke, aku mau ngobrol dulu nih sama Dr. Hendar. Aku manggilnya Dr. Hendar nih. Terserah, santai aja. Oke, Dar, kalau misalkan di masalah kaum seumuran gue nih, Dar. Nah, itu kan banyak yang sering banget bermasalah di, kalau kita nyebutnya loroboyo lah, atau sakit punggung, sakit pinggang gitu kan. Dikit-dikit udah pegel ya gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih secara ilmu yang benernya itu gimana? Emang itu secara normal terjadi? Atau kalau udah sering ngalamin kayak gitu tuh ada tanda penuaan di gue? Itu gimana tuh, Dar? Nih gue kayak berkaca nih. Nih gue udah menandakan tua nih, jangan-jangan nih kan. Dewasa muda. Aduh, tetap masih kinclong dewasa muda lah ini. Kinyis ya. Nah, skincare-nya apa sis? Aduh, kalau skincare kalau tulangnya remuk redam juga percuma. Jadi gimana nih kalau misalkan sakit punggung nih, gimana nih, Dar? Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi kalau nyeri punggung itu kita bagi jadi penyebabnya dulu, dari asalnya ya. Dari otot bisa, dari sendi bisa, dari pembuluh darah bisa, dari saraf juga bisa, bahkan dari bantalan sendi juga bisa. Habis itu berikutnya kita bagi lagi itu dari kelompok usia. Tadi kan Dokter Arum nanya seusia gue ya, berarti dewasa muda. Lebih seringnya sih masalah otot karena posisi duduk yang tidak ergonomis, biasa ngambil barang juga posisinya nggak ergonomis, nggak yang pas kita duduk ngambil, tapi kita membungkuk, ngangkat beban berat, duduk di mobil juga nggak ergonomis, nggak pas, punggungnya tersangga dengan baik, kayak miring-miring gitu ya, kebiasaan gitu, lah ya, posisi rebah-rebahan gitu, lama-lama kan ototnya tegang, nyeri, atau bisa juga gejala saraf terjepit, gitu. Kalau gejala saraf terjepit kan kita harus lebih aware lagi, harus lebih serius lagi menggalinya, gitu. Gejala khasnya nyeri menjalar ke kaki, timbul rasa kesemutan, nah itu terjadi pada usia dewasa muda juga bisa, gitu sih. Nah, kebetulan kan kita kedatangan Teh Ade nih, ya. Nah, kalau Teh Ade sendiri ada pengalaman nggak ngalamin kayak masalah di tulang? Ada pengalaman apa nih Teh Ade? Mungkin bisa share, bisa sekalian nanya sama Dokter Hendar gitu kan. Nah, itu gimana Teh Ade, boleh diceritain? Nah, baru awal tahu teteh pengapuran itu pas habis kecelakaan. Kapan kecelakaannya? Kecelakaannya setahun yang lalu. Kecelakaan setahun yang lalu, lalu dibawa ke UGD. Nah, itu dari hasil ronsen itu yang nampak itu pengapuran. Sempat tanya sama dokter, apakah pengapuran ini terjadi karena kecelakaan kemarin, gitu. Terus kata dokternya, tidak bisa, bukan karena kecelakaan kemarin, tapi itu efek jatuh yang lama atau benturan yang beberapa tahun yang lalu, seperti itu, Dok. Jadi dulunya sebelumnya Teta juga udah pernah jatuh ya, juga. 15 tahun yang lalu pernah ditabrak juga. Nah, terus mungkin pengapurannya baru terjadi sekarang gitu. Yang dirasain apa Teh? Pegel. Di bagian pegel, apa? Panas, pinggang, tulang belakang. Jadi dari pinggang, iya. Jalar ke bawah nggak? Sekarang udah mulai berasa ke kaki. Udah mulai kesemutan ke jempol. Di jempol kaki itu kesemutan, kebas. Terus selama setahun ini apa aja yang Teteh lakuin Teh? Terapi. Terapinya apa? Terapinya sudah banyak sih yang diiniin ya. Jadi ada dipanasin,
ada di setrum, terus kayak diulek-ulek begitu. Diulek-ulek. Diulek-ulek. Nah, nih Teh, mumpung ada Dokter Hendar nih Teh, ada yang mau Teteh tanyain nggak ke Dokter Hendar tentang yang Teteh alamin nih? Nah, ini nih Dok nih. Monggo. Pengapuran itu bisa sembuh nggak sih Dok? Gitu. Nah itu selalu ada di pikiran Teteh nih, bisa sembuh nggak sih? Bisa sembuh nggak gitu dengan terapi gitu? Oke, makasih Teh pertanyaannya. Kalau dari riwayat cerita yang digali Dokter Arum sudah bagus sekali tuh ya. Asa apa isi kepala saya udah Dokter Arum tanyakan ke Teteh nih. Luar biasa Dokter Arum. Kita bisa transfer pertanyaannya dari. Iya ya gitu ya. Seolah-olah kita ada wifi tuh Bluetooth nih. Karena tadi pas nanya tuh timbul pertanyaan dan muncul dari pertanyaan Dokter Arum tadi itu ya gitu. Kalau pengapuran, kalau dari saya dia nggak bisa sembuh. Tapi bisa kita kurangi gejalanya melalui fisioterapi, posisi duduk yang benar, itu bisa gitu. Tapi kalau dari ceritanya Teteh, nyerinya sudah menjalar, saya curiga ada saraf terjepit gitu. Karena gejala khasnya muncul situ, nyeri menjalar dan kesemutan gitu. Jadi Teteh dalam beraktivitas sehari-hari harus lebih hati-hati gitu. Mungkin kalau lagi masak ngulik sambel, jangan duduk di bawah lantai di kursi sambil ngulek yang enak, punggungnya tersangga. Kuncinya itu punggungnya tersangga gitu, supaya selain itu udah nggak makin memperparah gejala saraf terjepitnya, bisa juga mengurangi gejala pengapurannya gitu. Kalau nyerinya bertambah hebat, ya minum obat jika nyeri gitu. Terus fisioterapi dengan tujuan juga memperkuat otot punggung supaya beban dari tubuh nyerinya tuh nggak langsung ke sendinya yang menekan saraf, ke bantalan sendinya. Bisa juga selain memperkuat juga saya memperbaiki postur tubuh Teteh dengan fisioterapi gitu. Tapi kalau berulang setiap hari nyerinya menjalar, coba deh foto MRI untuk lihat sejauh mana terjadi penekanan saraf di tulang belakangnya Teteh gitu. Bukan aku nakutin ya, gitu. Yang penting kita berbagi informasi dengan baik di sini. Oke? Jadi biar Teteh juga tahu nih ke depannya berusaha untuk menghindari gejala yang lebih beratnya harus bagaimana biar nggak tambah nyeri ya Dok ya. Nah, Dokter Hendar aku mau nanya, osteoporosis itu pasti akan terjadi nggak dengan penambahan usia? Istilahnya penuaan itu pasti akan mengalami osteoporosis nggak? Karena kan banyak ya iklan, oh minum ini untuk menghindari osteoporosis, bener nggak Teh? Betul. Iya kan? Oh harus ini supaya ini. Nah itu gimana sebenarnya? Oke. Pertanyaan cukup sering ya ini ya. Pertanyaan bagus. Makasih Dokter Arum. Oke, saya jelasin tentang osteoporosis ya. Itu kalau bahasa awamnya itu adalah pengeroposan tulang. Pengurangan kepadatan tulang gitu. Jadi tulang itu di dalamnya kayak ada kerangka. Makin usia tua, kerangkanya makin rapuh, makin kecil dan gampang sekali rusak gitu. Karena apa? Metabolisme dari kalsium tubuh sudah berkurang. Gitu. Kalau masih usia-usia muda 20-30 tahun masih bisa tuh ngumpulin kalsium. Nah, makin tua makin berkurang. Nah, makanya pada orang usia tua rentan sekali terjadi cedera tulang, terutama tulang belakang. Karena beban di tulang belakang itu sangat besar sekali. Tulang belakang, tulang sendi panggul, tulang sendi lutut gitu. Tapi paling sering di tulang belakang. Keropos, kepadatan tulang yang berkurang, bebannya besar, kemudian dia rusak, memipih, menekan saraf, menekan sendi, timbullah nyeri gitu. Jadi komplikasinya ke jaringan lunak sekitarnya, pembuluh darah, saraf, sendi, tuh kira-kira hampir pasti terjadi pada kita. Tapi kalau ngomong masalah iklan-iklan minum susu, nah itu sebenarnya sebuah cara alternatif gimana caranya supaya tubuh memiliki asupan kalsium yang cukup. Karena makin kita usia tua, daya serap kalsium semakin rendah. Makanya dibantu dengan susu tersebut gitu. Apakah hampir pasti kalau minum susu itu nanti tulangnya akan bagus lagi? Ya belum tentu. Gitu. Nah, gejala awal orang tahu dia sudah mulai mengalami proses osteoporosis yang paling pertama dirasain apa biasanya? Yang paling pertama dirasakan nyeri. Nyeri pada area-area spesifik. Lutut ya?
Salah satunya paling sering lutut dan punggung. Dua itu yang paling sering gitu. Dan ada cara juga untuk mendeteksinya, yaitu dari foto ronsen. Kita melihat dari gambaran 2 dimensi itu kepadatan tulangnya berkurang. Ada lagi yang lebih spesifik gitu. Dengan cara ada pakai namanya DEXA gitu, bone densitometry gitu. Kepadatan ya. Itu lebih detail lagi. Dia tahu setiap mikronya kepadatannya berapa. Nanti keluar grafik, kita berada di grafik yang mana gitu. Itu nanti menentukan treatment selanjutnya apa gitu. Berarti bener dong kalau misalkan seorang ibu, banyakan kan ibu-ibu nih yang obesitas itu akan mempengaruhi beban tulangnya dengan proses osteoporosisnya itu benar nggak? Ya kan banyak perempuan ya yang kayaknya aku udah kegemukan deh, jadi tulangku sakit kalau buat sholat. Ya kan ya Teh ya, pasti banyak ya, apa aku harus ngurusin, apa gimana, ntar emang kalau kurus tulangku bisa nggak sakit lagi. Nah itu gimana tuh dok? Oke, makasih Dokter Arum. Betul, ada hubungannya antara berat badan sama derajat kerusakan akibat pengorosan tulang. Betul. Sama satu lagi, kalau pada perempuan, selain aktivitas berat ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga itu berat loh, nggak kayak orang kantoran gitu, bersih-bersih, ngepel-ngepel, itu menambah beban di tulangnya mereka. Ada satu lagi, faktor hormon. Ketika dia udah usia tua 50 ke atas kan, menuju menopause, ada suatu produksi hormon yang berkurang. Itu juga memicu, mempercepat terjadinya pengeroposan tulang. Beda sama laki-laki. Perempuan lebih cepat mengalami pengeroposan tulang. Karena ada faktor menopause, premenopausnya itu ya. Iya, betul. Makanya lebih banyak keluhan pada ibu-ibu rumah tangga. Karena juga pola pekerjaan mereka sehari-hari ya. Iya, kegiatan mereka. Nah, kalau THD nih, ngalamin nggak kayak gitu Teh? Sering. Umur berapa THD? 41. 41. Terus lutut udah sering ngerasain nggak? Karena sekarang, karena udah tahu pinggangnya sakit, jadi udah mulai ke lutut, tapi sebelah kiri. Cuma sebelah kiri? Karena yang sebelah kiri. Yang kanan enggak. Yang kanan masih baik. Kalau dia memang sejalar ya. Karena ada penyebabnya satu soalnya. Sisi aja. Besar kemungkinan masalahnya ada saraf terjepit gitu. Kalau pengapuan usia 40-an masih belum terlalu berat lah itu. Biasanya 50-an, 60-an ya. Ini sih lebih ke arahnya radikulopati atau saraf terjepit kalau dari perkiraan saya. Cuman ya butuh pemeriksaan lebih mendalam. Kita kan nggak boleh tebak-tebakan di sini kan. Harus objektif harus gitu. Secara pemeriksaan ya. Beda emang kalau ngomong sama dokter emang gitu Teh. Berdasarkan data Teh, bukan berdasarkan katanya. Kalau katanya banyak di luar sana gitu. Nggak perlu datang ke dokter udah banyak. Kata tetangga, kata saudara udah banyak banget. Kata-kataan ya. Iya gitu. Ala-ala family 100 jadinya gitu kan. Nah, Nder, ngomongin soal katanya nih. Aku mau nanya soal kretek-kretek Nder. Iya, enak banget ya Bu. Iya kan ya, aduh kayak pegel, aduh kretek-kretek. Pijit-pijit, iya kan ya, rasanya kalau datang ke tukang pijit kalau belum dikeretek tuh belum berasa dipijit ya. Kayaknya pulang pijit tuh belum gitu kan ya, kalau belum dikeretek gitu kan. Itu sebenarnya kretek-kretek apa yang dikeretek sih, Ndar? Oke. Yang dikeretek itu adalah sendi gitu. Terus kenapa jadi enak? Ya, tentu saja enak karena dari awalnya tegang, dikeretek-keretek, kemudian sendinya jadi lebih nyaman setelah dilakukan manuver. Intinya mereka melakukan manuver pada sendi. Sendi itu kan ada tulang, ada kapsul sendi. Ketika dikeretek itu kapsul sendinya bereaksi. Nah, ketika bereaksi kan di situ ada perubahan di situ kan, perubahan ada cairan yang berubah pindah posisi di situ, ada juga zat-zat tertentu yang beredar di situ, ya itu menimbulkan rasa nyaman, perasaan lega di situ. Memang rasanya enak gitu. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang, nggak dalam pemantauan medis, tentu akan menimbulkan sebuah efek samping gitu. Ibarat kata kita harus cari tahu ini nyerinya dari sendi atau bukan. Kan tadi saya bilang banyak ya, ada banyak otot, penyebabnya itu, ada otot, ada sendi, ada saraf, ada pembuluh darah. Nah, kalau emang betul dia gara-gara masalah sendinya mengalami pembengkakan atau ototnya tegang, ya bisa-bisa aja. Tapi kalau masalahnya gara-gara saraf, pembuluh darah, nggak akan hilang, nggak akan hilang tuh sakitnya gitu. Nah, yang aku tahu nih, secara ilmu yang aku tahu dikit lah dibanding Hendar, itu kan kita punya kayak pelumas-pelumas sendi ya, Hendar ya. Nah, dengan si kretek-kretek itu berpengaruh nggak
dengan pelumas jumlah pelumas-pelumas yang ada di sendi kita, apakah nanti dia akan jadi berkurang dengan sering kayak gitu, atau malah jadi bengkak? Itu gimana tuh? Oke. Cairan sendiri kita nyebutnya namanya sinovial fluid. Cairan sinovial itu diproduksi di dalam sendi memang. Tujuannya untuk melumasi. Tapi kalau dengan manuver kretek-kretek sih harusnya nggak mempengaruhi produksi ya. Yang mempengaruhi produksi itu karena radang sendi bisa, atau overuse lagi banyak kegiatannya pada usia tua juga dia bisa tambah bengkak, atau karena dia trauma terbentur. Kan tubuh membuat mekanisme pertahanan. Ketika ada benturan, dia menjaga sendi ini supaya tetap terlumasi dengan baik. Tapi kalau usianya tua, kapasitas dia untuk memproduksi cairan juga tentu akan berkurang gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh kayak gue nih ngeretek-retek pinggang gue, punggung gitu, nggak boleh? Ya boleh-boleh saja itu dikeretek-keretek, cuman harus tahu indikasinya apa gitu, harus jelas. Kalau nyerinya gara-gara nyeri menjalar dikeretek-keretek, jelas itu bukan solusi. Tapi kalau pegel gitu boleh? Kalau pegel ya boleh, jadi karena masalahnya di otot dong, gitu kan. Itu boleh-boleh saja. Tapi itu jadi timbul rasa edik gitu nggak sih, Ndar? Ya tentu, nama sesuatu yang enak lama-lama kita edik kan. Kalau kita dapat sesuatu yang nyaman, kita ketagihan kan. Tapi itu nggak bahaya ya kalau masalah otot kita berulang kali kayak gitu ya? Yang bahaya, kalau berulang kali dilakukan hal yang sama masih ada, itu mulai bahaya. Berarti kita harus mencari tahu dari mana sebabnya, butuh pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, sampai timbul sebuah diagnosa. Ini apa yang bikin nyeri? Gitu. Kalau berulang. Teh Adi suka kretek-kretek nggak Teh? Enggak. Paling dipijit aja. Kalau pas dipijit dikeretek? Enggak. Oh enggak? Cuma dipijit doang. Belum pernah kalau kretek-kretek. Malah ada keinginan pengen dikerit. Jangan-jangan pulang dari sini jadi kepikiran ya, mau coba ya kretek-kretek gitu. Nggak, soalnya kan banyak banget kan, Dar, kayak sepele lah, jari ya, kretek-kretek gitu kan ya, itu kan sepele banget ya. Cuma pada saat kita terasa kayak habis nulis lama gitu kan, jadi pegal tuh jadi kayak habit ya, habit tapi menimbulkan rasa nyaman gitu kan. Nah, yang orang mungkin yang dengerin kita atau nonton kita, mereka kan pasti bertanya-tanya, ini gue sering begini, ada kenapa-napa nggak ya gitu ya di jari gitu kan, maksudnya jadi ada efek sampingnya nggak ya gitu. Nah itu yang mereka tuh nggak tahu apakah itu nanti jadi misalkan kalau bahasa kita medisnya RA kah atau apa kayak gitu kan ya. Nah itu berefek sampai segitunya nggak dengan kebiasaan-kebiasaan sepele gitu, Ndar? Oke, kalau pada jari-jari tentu tidak ada sesuatu yang berbahaya. Oh jadi aman untuk ya? dikeretek. Yang harus kita cermati kalau pada area leher dan tulang belakang. Karena banyak saraf di situ. Karena tulang belakang itu kayak pipa, isinya kabel saraf, pembuluh darah. Kalau manuvernya nggak orang yang berpengalaman atau paham medis dan melebihi dari kapasitasnya, efek samping buruk yang akan terjadi. Pernah ya? Ada ya. Gitu. Tapi kalau tangan kita keretek sendiri, kan kita tahu batasannya. Kalau segini, pas enak nih, kletek enak. Tapi kalau misalnya orang lain yang melakukan, dia mungkin belum berpengalaman, nggak tahu batasan nyerinya seseorang, dia lakukan secara berlebihan, ya cedera juga jadinya. Tuh Teh, udah Teh di zona aman Teh, nggak usah kretek-kretek Teh. Ya, pijit aja. Iya. Masalahnya itu udah jadi kayak kebiasaan jatuhnya sih ya. Beberapa itu enak nih jadi diulangin lagi, enak nih jadi diulangin lagi, dan mungkin orang awam kan nggak tahu batas aman dan nggak amannya kan. Nah aku mau nanya soal nyeri punggung atau kita sering bilangnya LBP ya, low back pain gitu kan. Itu paling sering yang resiko tertinggi apa, Ndar? Pak ibu-ibu atau bapak-bapak atau dengan profesi apa biasanya? LBP itu low back pain paling sering pada usia tua, 40 tahun ke atas. Berarti gitu. Teteh ini termasuk low back pain ya? Iya. Tapi akibat trauma ya? Kalau Teteh karena masalah kebiasaan sehari-harinya sih. Karena ibu rumah tangga, saya bilang kan kadang-kadang suka lupa masalah posisi yang ergonomis. Bukan karena pernah ketabrak gitu ya Teh? Kalau kita bahas pernah ketabrak, tentu saya akan nanya, habis ketabrak masih bisa jalan nggak? Masih. Berarti saya bisa bilang, habis Teteh jatuh itu
kemudian nyeri punggung, itu nggak punya dampak yang signifikan pada tulang belakang. Tapi kalau habis jatuh kemudian nggak bisa gerakin kakinya, mati rasa, baru itu ada pengaruh jangka panjangnya gitu. Atau kecuali ada bukti ketika habis jatuh ada foto ronsen, ini dok foto ronsennya dulu pernah ada patah di tulang belakang gitu. Ya banyak juga seperti itu menghubungkan hal yang lalu gitu. Tapi pas saya akan nanya balik pertanyaan yang tadi, habis jatuh masih bisa jalan nggak gitu. Kalau dia sampai terjadi kelumpuhan, nggak bisa duduk berdiri berjalan, berarti ada masalah serius, itu yang perlu kita kaji lebih dalam lagi. Tapi kalau nyeri sekarang pada usia seperti ini, kebanyakan karena masalah otot atau mulai tanda-tanda awal masalah radang sendi gitu. Tapi kalau pengoplosan tulang usia teteh usia 40-an belum lah ya, belum begitu parah gitu. Nah, Dar, kan orang ini banyak yang rancu ya, yang non medis, banyak yang salah antara keropos tulang sama radang sendi. Nah, itu secara medisnya sebenarnya gimana? Ya. Karena orang kayak pokoknya semuanya masalah di tulang itu, wah aku keropos nih tulangnya gitu kan. Padahal itu secara medisnya itu mereka mengalami peradangan mungkin. Nah, itu sebenarnya apa beda dari gejala yang dialamin atau mungkin yang harus mereka periksa nantinya biar mereka juga tahu, oh aku gejalanya kayak gini nih, oh berarti gue ke arah sini nih gitu. Nah, itu gimana tuh Ndar? Gampangnya ya, orang suka salah kaprah karena namanya mirip-mirip. Osteoartritis, osteoporosis. Iya. Makanya saya kalau bicara sama pasien pakai bahasa awam. Kalau nyebut pakai itu mereka suka ketukar-tukar nanti gitu. Ya udah, gejalanya sih kita lihat dari kelompok usia ya. Gitu. Kalau dia udah usia-usia 60 70 ke atas, ya tentu saya akan mencurigai masalah pengorbosan tulang. Gitu. Tapi gejala awal yang muncul mirip ya Ndar, sama-sama nyeri ya? Iya, nyeri soalnya kan luas sekali tuh. Nyeri itu bisa apa aja, makanya nyeri itu harus kita kaji dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang gitu. Nyeri di daerah mana, karakter nyerinya seperti apa gitu. Gejala mereka selalu mirip-mirip. Radang sendi sama pengorbosan tulang mirip-mirip gitu. Cuman bedanya onset timbulnya, lokasi gejalanya, sudah berapa lama dan gejala penyertanya. Nah, itu harus dikaji lebih mendalam lagi. Gitu ya, datang ke medis kita periksa gitu. Kalau nyeri di tangan-tangan gitu apa sebutannya Ndar? Nyeri tangan kalau pada ibu-ibu ya paling sering tuh masalah ini tendon terjepit di sini nih. Kita mungkin bahasa medisnya dequervian. Yang satu lagi trigger finger. Lagi gini kok aduh nggak bisa ya. Nggak bisa balik. Iya, nggak bisa balik, trigger finger gitu. Itu karena apa biasanya? Banyak banget sih itu masalah kayak gitu kan, yang tiba-tiba begini susah kaku buat baliknya. Itu kenapa biasanya Ndar? Trigger finger itu terjadi karena terjepitnya sabuk di tendon sini. Di tendon kan ada tali gini gerakan seperti ini. Cret. Di sini ada sabuknya. Karena aktivitas yang cukup tinggi, jari jemari seorang ibu rumah tangga, nyapu, nyuci, ya meres gitu, main HP, belanja-belanja, lihat TikTok juga ya. Lama-lama dia jadi mengalami pembengkakan. Pas bengkak tebel terjepit, loh kok nggak balik gitu. Ditambah lagi kalau misalnya ibu-ibu yang usia kehamilan juga bisa jadi tuh nyeri di sini karena dia menebal. Ketika hamil pengaruh hormonnya meningkat, menebal itu si ligamen-ligamennya tuh. Jadi nyeri. Kadang-kadang gitu. Ibu rumah tangga datang ke saya usia 40-an, kalau nyeri jari, ya mengarah kalau enggak trigger finger, dequervian nyeri di sini. Itu diapain terapinya kalau trigger finger? Kalau itu dibagi menjadi beberapa tahap memang. Ada stage 1, 2, 3, 4. Kalau masih sebatas nyeri-nyeri, kita kasih obat, kita kasih edukasi supaya jangan dulu banyak menggerakkan jari jemari atau jempolnya. Atau malah kalau perlu pakai sarung tangan khusus gitu. Yang dipakai pada malam hari salah satunya. Untuknya masalah nyeri jempol ya. Tapi kalau nyeri jari, kita kasih obat dulu. Lihat seminggu 2 minggu respon nggak. Kalau berespon ya alhamdulillah sembuh. Tapi kalau nggak berespon ada tahap selanjutnya. Kita bisa lakukan suntik gitu. Tapi suntik nggak sembarangan. Sudah enak suntik lagi aja dok. Bahaya kalau suntik terus menerus si jaring lunangnya bisa robek. Nah itu yang kita nggak tahu. Makanya suntiknya juga dengan teknik khusus. Nggak asal cubles gitu. Kalau sudah di tahap terkunci, dok nggak bisa balik lagi nih. Baru kita pikirkan langkah paling akhir, yaitu langkah operatif. Kita bebaskan mana yang terjepit gitu. Karena banyak sih ibu-ibu yang ngalamin trigger finger itu kan. Iya.
kayaknya nanti akan meluas ke usia muda akibat belanja online. Hati-hati teh, begini-begini kan nggak balik jempolnya teh. Iya. Ada. Abis ini simpen nomor dokter Hendar teh, kalau jadinya nggak balik ya teh. Harus simpan nomornya. Jadi nanti itu rate-nya meningkat akibat belanja online ya kan, trigger finger meningkat ya. Ngeri juga kan. Nah, Dar, ngomongin soal kehamilan. Ini karena memang aku kemarin banyak bergerak di bidang ibu-ibu hamil nih, Dar, sekalian nanya. Banyak kasus orang mikir adalah osteoporosis pada kehamilan. Ya karena kan dia akan disuruh mengkonsumsi kalsium ya kan pada saat hamil, dan banyak banget pasien yang ngeluhin, oh linu sendinya, kalau pagi jarinya nggak bisa nekuk atau nekuk nggak bisa balik gitu. Apakah itu benar osteoporosis pada kehamilan? Good question. Karena itu juga baru ini saya alami. Oh gitu ya. Istri kemarin juga hamil seperti ini gitu. Good question. Saya juga akhirnya bertanya-tanya, diskusi sama dokter obgyn ya gitu, dan ketemulah sebuah jawaban. Jadi jawabannya begini. Pada usia hamil terjadi peningkatan hormon dong. Ya betul. Estrogen salah satunya. Yang disinyalir dari hasil penelitian, ketika hormon itu meningkat, jaringan lunak juga berubah di situ. Betul. Dia jadi tegang, jadi tebal, timbullah nyeri di lokasi-lokasi sendi yang sempit. Tapi itu bukan osteoporosis. Orang usia masih muda kok, usia di bawah 50 tahun ketika hamil enggak kok. Cuman ya itu salah kaprah, sama kayak orang ketika nyeri sendi, rematik nih dok, itu diulang-ulang terus. Padahal rematik asing itu hal yang berbeda lagi, kita bahas kan, gitu. Ya tugas kita lah sebagai petugas, jadi dokter untuk jelasin hal ini. Gitu, tugas kita. Tapi itu memang nantinya pada saat proses kehamilan selesai kan akan normal lagi kan, Dar? Iya. Iya kan? Setelah itu selesai berarti kan dia pada saat hormonal dia sudah kembali normal, berarti kan gejala itu harusnya kan hilang semua kan? Tentu. Oke. Nah, itu biasanya kan baru muncul setelah kehamilan mulai besar biasanya. Iya, betul. Itu karena perubahan hormon yang signifikan itu ya. Iya, betul. Ngalamin gak Teh? Teteh udah punya putra putri? Sudah. Ngalamin gak dulu? Enggak Alhamdulillah. Ya? Aku ngalamin Teh. Jarinya nggak balik dulu. Untung bukan karena belanja online ya. Kalau sekarang masih siap-siap aja ya begitu ya. Berarti suka ya sekarang ya? Iya, tapi kayaknya harus nyimpen nomor dokter Hendar di sini ya. Siapa tahu jarinya nggak balik ya. Repot juga kan, lagi buka-buka mau check out nggak balik kan, nggak bisa check out ya nanti. Oh, bukan malah seneng ya? Kalau aku sedih, yang bayarin yang bayarin yang gimana? Yang bayarin yang seneng. Teteh mumpung ada dokter Hendar nih, ada yang mau ditanya lagi nggak Teh? Oh iya. Silakan. Apa ya? Ini sekarang sakitnya udah mulai ada tulang yang sudah mulai keluar nih dok gitu. Nonjol gitu Teh? Iya. Jadi keluar katanya, kata dokternya. Tapi gitu. kalau Teteh raba kerasa? Berasa. Tapi kemarin kata dokter terapi itu katanya otot. Tapi Teteh sampai sekarang itu masih sakit. Udah 1 bulan di terapi ini. Gitu dok. Nah itu apa itu dok yang bikin keluar itu? Ada benjolan seperti menyondol keluar gitu dok di tulang belakangnya. Kalau lihat dari riwayat sakitnya Teteh dan dari hasil laporan fisioterapis ya, memang bisa-bisa saja sendinya bergeser. Jadi tulang belakang itu seperti pipa, bentuknya kotak begini. Antar kotak ini ada sendinya gitu, seperti jari saya begini. Aktivitasnya semakin tinggi, semakin tua, si sendi ini akan semakin melemah. Kalau dia melemah, dia bisa geser. Kalau dia geser, saraf di dalamnya tertekan gitu. Itu bisa-bisa saja terjadi. Tapi lebih enaknya kita pemeriksaan penunjang. Kalau nggak X-ray ya MRI. Tapi kalau nyerinya menjalar, paling enak sih MRI ya, untuk lihat saraf mana yang tertekan, sejauh mana sarafnya tertekan. Baru kita bisa ngomong langkah selanjutnya apa. Kalau untuk sekarang Teteh ini paling nggak menjaga supaya nggak semakin parah dong. Ya posisi duduknya yang enak, nguleknya yang enak, ngucek-nguceknya itu dengan juga yang enak, posisinya tersanggap punggungnya seperti ini gitu, supaya nggak semakin parah. Kalau nyerinya tambah hebat ya minum obat gitu. Atau bisa juga dengan suntik. Soalnya kita di ortopedi juga ngembangin namanya pain intervention. Gitu. Mengurangi nyerinya itu ya. Ya, ada yang suntik pakai bahan chemical, ada yang pakai radio frekuensi pakai gelombang listrik gitu. Ya, pokoknya kalau kita nyebut operasi itu langkah paling akhir. Ketika upaya non operatif sudah gagal baru kita bicara dalam angka operatif. Karena
nggak semua pasien mau operasi ya. Tuh, dengar kata operasi aja tuh kayaknya milih nggak usah ke rumah sakit iya, gitu kan 70% pasien saya kalau poli, dok kalau bisa jangan operasi. Artinya nggak mudah tuh membawa pasien dari meja poliklinik ke meja operasi. Betul. Kita butuh effort dulu dan jelasin sakitnya apa nih, penyebabnya apa, rencana ke depan apa gitu. Jadi nggak bisa yang datang, oke bu operasi, nggak ada yang seperti itu. Kabur yang ada semuanya, iya kan gitu. Jadi butuh pemeriksaan lebih detail lagi gitu. Tapi kalau masalah tulangnya bergeser ya udah saya sebutkan itu penyebabnya ya. Nah Dar, untuk masalah olahraga nih, jadi dengan orang-orang yang memang sudah makin bertambah usia ya kan ya, dengan resiko pasti kan tadi kayak bilang ya, osteoporosis itu hampir memang pasti akan dialami. Nah, kita kan hanya bisa berusaha mengurangi rasa tidak nyamannya supaya kualitas hidup kita juga tetap baik dengan proses itu tetap berjalan. Nah, olahraga yang baik itu yang bagaimana dan apa? Untuk misalkan lah umurnya kan, untuk umur ibu-ibu yang mungkin udah mulai mengalami itu gitu kan. Nah, olahraga yang bagaimana sih yang baik? Atau kadang kan mereka aduh punggungnya sakit, udahlah nggak usah olahraga, dibikin olahraga tambah sakit ya kan ya, kayak ini dibuat ini aja udah sakit, geraknya sakit masa mau dibuat olahraga, kan kadang orang berpikirnya kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya apa fungsi olahraga dalam kondisi seperti itu, Ndar? Oke, olahraga pada usia emak-emak tua maksudnya kan. Kalau bukan bisa, dewasa muda ya. Kalau bisa jangan yang memberi high impact atau benturannya besar pada tubuh gitu. Semisal orang itu suka olahraga lari jarak jauh, tentu tidak dong pada ibu-ibu yang sudah tua gitu. Yang paling nyaman yang nggak memberi benturan pada tubuh ya berenang seperti itu, sepeda statis juga. Secara dokter Hindar ini pesepeda loh. Weh, dia bisa kayaknya kalau boleh Jakarta Jogja sepedaan ya sepedaan kayaknya. Ya sepedanya di dalam kereta tapi ya. Atau diangkat ke pesawat ya. Ya masuk bike box, nyampe baru kita lanjut lagi ke Merapi itu ya. Apalagi Ndar selain renang sama sepeda, Ndar kayak yoga gitu bagus nggak? Bagus buat fleksibilitas asal sendinya sehat, bukan dalam keadaan bengkak atau radang sendi. Itu boleh. Jadi kalau lagi bengkak justru nggak boleh ya? Jangan dilakukan, tunggu dia sembuh dulu, baru boleh lakukan yoga atau pilates gitu. Atau ya jogging di treadmill juga bisa gitu. Itu kan kita bisa atur. Tapi kalau larinya jarak jauh gitu juga bahaya. Senam juga oke kan, banyak ibu-ibu perkumpulan PKH bikin senam juga itu oke, melatih fleksibilitas ini. Iya kan, senam-senam ya, zumba gitu ya. Tapi udah nggak boleh katanya. Kalau buat teteh tuh udah nggak boleh kalau ikut zumba itu, udah nggak boleh. Berat ya mungkin ya, high impact. Bolehnya berenang. Bolehnya berenang sama yoga. Karena teteh sudah bergejala, nyerinya menjalar. Jadi kalau melakukan itu disinyalnya akan menambah derajat keparahannya, makanya butuh pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Jadi teteh berkegiatan sekarang terhambat banget gak rasanya? Enggak. Cuman dinikmati aja. Dijalanin gitu. Biasanya kalau pas lagi nyeri banget abis ngapain teh? Itu kalau udah kebanyakan duduk atau udah kebanyakan berdiri. Udah kebanyakan berdiri langsung berasa panas di pinggangnya. Terus kalau itu manfaat nggak sih Ndar kalau kayak pakai penopang, tau kan kayak penopang pinggang itu pengaruh nggak Ndar? Ya namanya lumbar ortosis atau bahasa awamnya korset. Iya betul banget, yang emak-emak itu sahabat banget, bestie banget sama korset ya. Itu tentu pengaruh. Pada saat kita dipasang korset itu memperbaiki postur tubuh kita, gitu, disangga dengan alat bantu. Itu lumayan mempengaruhi, mengurangi nyeri juga teh gitu. Kalau udah sering nyerinya pada saat aktivitas, pasang korset lumayan bisa mengurangi. Gitu. Jadi korset itu bukan part of terapi ya Ndar, pemasangan korset itu ya? Ya part of terapi juga dong. Kan suatu upaya supaya dia menjaga posturnya, tapi nggak ngerubah posisi tulang, tapi mensupport supaya otot berada pada tempatnya segaris lurus. Jadi nggak posisi bongkok-bongkok begini tapi tegak gini kan. Kita dipasang tegak gitu. Jadi aktivitas tegak gini, ada korsetnya ada gitu. Penyangganya. Boleh tuh teh, coba pakai korset teh. Pernah coba. Pernah coba. Tapi rasanya malah badan jadi sakit semua karena korset. Karena kan iniannya belakangnya itu kan tajam. Kayak besi ya. Besi-besi kan dalamnya itu. Jadi malah tambah kaku. Mungkin belum biasa kali teh. Iya. Berarti korsetnya perlu dimodifikasi. Korsetnya produknya sangat luas sekali. Gitu. Dan perlu fitting. Fitting itu atau pengukuran nggak cuma sekali loh teh gitu. Yang benar-benar nyaman. Seminggu pertama dicoba. Oh masih sakit sebelah situ, dirubah posisinya.
kan korset tuh ada yang custom atau bisa dimodifikasi teh. Makanya pesan korsetnya bukan kayak sekedar beli di Tokopedia, tapi datang ke tenaga medis atau fisioterapis agar diukur dengan cermat gitu. Jadi benar-benar yang emang tujuannya untuk pengobatan teh. Jadi tahu dia custom by person lah, sesuai dengan kebutuhan orangnya masing-masing gitu. Kayak kalau mau fitting kebaya. Ya, itu lebih dari sekali kan? Lebih dari sekali. Aja rela ya kita fitting berulang kali ya teh. Jadi untuk suplemen, Dar, seberapa pentingnya konsumsi suplemen untuk tulang? Oke. Bagus pertanyaannya. Itu kembali lagi ke kelompok usia. Kalau usia 20-30 ya nggak perlu lah. Makan 4 sehat 5 sempurna udah cukup lah. Gitu. Tapi kalau udah usia 50 ke atas, di mana asupan dari kalsium berkurang, ya boleh-boleh aja kita dengan suplemen. Kebanyakan sih pasiennya ngomongin, dok susu apa yang bagus? Nah masalahnya saya nggak jualan susu. Betul, kebanyakan ya korban-korban iklan aja gitu. Ya ada sekarang banyak di pasaran kabel-kabel isinya kalsium, ya itu boleh dikonsumsi gitu dengan kadar dosis yang terukur tentunya, nggak berlebihan nggak kekurangan. Berapa dosis rata-rata yang baik untuk usia-usia 40-50 ke atas, Ndar? Minimumnya lah. Kalau misalkan mungkin banyak ya kayak produk-produk kalsium yang sekian mili maksudnya atau apa itu tergantung pemeriksaan kita dari X-ray atau bone densitometry. Enggak, tapi kalau misalkan nih, Ndar, misalkan aku nggak tahu kondisi aku misalkan aku usia 50-an. Aku nggak tahu belum cek bone densitometry-nya lah misalkan lah. Aku udah mulai nyeri-nyeri nih. Orang awam itu kan biasanya kita ke toko, jalan-jalan, kayaknya udah butuh minum kalsium nih, ya teh ya. Iya. Tulangnya udah mulai nyeri-nyeri. Sementara di depan kita berjajar banyak banget. Ini kalsium, dosisnya beda-beda. Sebenarnya minimum yang baik itu berapa sih? Kalau usia segitu paling nggak 1000 mg. 1000 mg. Paling nggak. Tapi kan kalau tadi dokter Arum bilang udah nyeri-nyeri nih, jawabannya bukan kalsium. Iya, mungkin. Tapi obat nyeri dulu, dikaji dulu gitu. Ini kalsium itu harus dengan dosis yang sangat spesifik soalnya, harus dengan penyebab spesifik gitu kita berikan. Jangan asal-asalan beli. Iya. Atau kebanyakan saya jadi korban-korban iklan ya. Ini kalsium ini bagus. Banyak kok pasien datang ke saya, dok, ini saya dapat dari saudara, dari tetangga. Ini bagus nggak dok? Waduh, ini gue bukan jualan. Tapi paling nggak saya tahu kandungannya. Oh, kandungannya ini. Oke bu, gitu. Dari umur berapa baiknya kita mulai mengkonsumsi kalsium, Dar? Usia 50 ke atas sih, oke. 50 ke atas ya. Berarti kalau dewasa muda ini belum perlu ya? Asal gaya hidupnya sehat, 4 sehat 5 sempurna. Olahraga paling nggak seminggu 2-3 kali gitu. Ada asal ya, nggak asal minum-minum aja, beli-beli aja gitu. Harus cermat, harus punya ilmunya juga kayaknya ya. Teh, ada lagi nggak teh yang mau tanyain teh, mau Dokter Hendar teh? Kalau fisioterapi yang teteh lakuin ya, teteh ngelakuin fisioterapi ya? Iya. Itu memang pasien-pasien bermasalah tulang itu mostly memang juga berbarengan dengan fisioterapi, Andar ya? Yes. Ya, fisioterapi itu bagian dari treatment yang non operatif. Selain dibantu dengan obat, ya dengan fisioterapi. Fisioterapi bertujuan mengurangi nyeri, menjaga postur tubuh, menjaga kelenturan dari tubuh. Itu bagian dari terapi kita juga. Oh, jadi gitu. Ya teteh sudah bagus nih. Seminggu 2 kali. Fisioterapi. Iya. Oh, bagus itu teh. Minum obat juga teh masih? Kalau nggak nyeri nggak disarankan minum obat. Kalau pas nyeri aja. Setuju. Bener berarti teh. Nah, berarti nanti teteh itu tadi kalau misalkan masih nyeri-nyeri banget cek MRI itu ya, Ndar ya? Ya. Biar tahu gitu kan. Umur berapa sih teteh tadi? 41. Putranya ada berapa teh? 3. Wah, 3. Berarti udah nggak bisa, jangan lari-lari yang gimana banget gitu ya, Ndar ya. Nanti tambah nyeri kan? Iya. Emang udah nggak boleh yang berat-berat. Nggak boleh angkat yang berat-berat. Setuju. Gitu. Langsung berasa sakit sendiri. Mending pakai kekuatan jari aja. Tolong dong. Nah, kekuatan gitu. Jari ya. Nah, Ndar, dari semua yang kita obrolin tadi nih, Ndar, ada nggak pesan singkat yang mungkin dirimu mau sampaikan nih, yang nonton kita atau dengar kita gitu kan, yang mungkin banyak beredar di luaran stigma-stigma tentang tulang gitu. Apa yang mau kamu sampaikan, Ndar?
Ya intinya kalau kita mengalami sebuah cedera atau nyeri, ya mesti dikaji, ketemu sama orang medis gitu. Bukan nyari ke katanya-katanya atau nyari ke Instagram atau nyari ke TikTok. Itu yang suka misleading sih gitu. Karena sekarang orang cenderung suka self diagnose ya. Betul. Gampang dari smartphone tinggal browsing, gejalanya sama nih, berarti aku sakitnya ini nih, ntar panik sendiri. Gitu. Informasi kan banyak. Cuman kan yang sulit nyaringnya. Betul. Dan kan punya saringan itu harus punya dasar ilmu. Gitu. Kita kuliah kedokteran berapa lama? 6 tahun lebih gitu. Karena kan. Kadang harusnya bacanya sebuku yang ditampilin cuma sekalimat gitu ya. Dan orang bacanya gitu. taunya cuma sekalimat ini nih. Gitu. Ternyata begini gitu kan. Padahal penjelasannya banyak lagi di belakang ya kan. Jadi mungkin kayak ini terapi ini bisa pasti menyembuhkan gitu kan. Langsung dia berbondong-bondong ke sana apalagi gitu kalau kan. sudah ada banyak followernya, kita jadinya kayak fanatik. Wah, ini banyak followernya pasti bagus nih. Jadi kayak kultus. Wah, ini paling oke, paling bagus. Katanya ini gini ya. Nggak mau dengar yang lain gitu. Jadi harus cermat, hati-hati dalam mencerna sebuah informasi gitu. So, kalau bingung ya datang ke medis gitu. Jangan berpikiran, kalau datang ke dokter pasti operasi, pasti mahal. Tenang aja, ada namanya BPJS gitu. Ya, itu dibiayai penuh oleh pemerintah gitu. Dan Teteh tahu nggak kalau tagline Dokter Hendar itu apa? Untung ada aku. Jadi jangan takut kalau datang ke Dokter Hendar, soalnya untung ada aku. Jadi gampang kalau mau nyari Dokter Hendar itu ya, tinggal cari aja nih hashtag ya, untung ada aku. Pasti ketemu Dokter Hendar spesialis ortopedi, ya nggak Hendar? Ya, Bisa-bisa aja untung ada aku. Karena teman-temannya harus tahu gitu bahwa tidak semua dokter itu menakutkan dan menyeramkan, ya kan? Tidak semuanya mungkin datang mungkin mukanya udah galak atau apa. Masih ada dokter-dokter kayak si dokter untung ada aku ini yang bisa menerima pasien dengan senyum. Nggak nyeremin kan Teh? Enggak kan ya? Ini kayaknya bukan podcast horor deh. Iya kan? Bukan ya? Iya. Enggak, ini bukan horor kok. Ini podcast untung ada aku hari ini. Oke Doku. Oke Doku, untung ada aku, ya kan? Teman Doku, nggak terasa ya obrolan kita hari ini soal pertulangan sama Dokter Hendar tuh seru banget. Dan juga sama Teh Ade. Banyak banget yang kita bisa dapat ilmunya hari ini. Gimana cara jaga tulang kita supaya tetap sehat, supaya pada saat usia tua kita nanti kita nggak jompo-jompo banget. Jangan lupa dilakuin ya tips and trick dari Dokter Hendar tadi. Nah, oke Doku, kali ini harus pamit undur diri dulu. Dan kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih seru di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya Dokter Arum, ada Dokter Hendar dan Teh Ade. Kami pamit undur diri. Oke Doku, makin sehat, makin hebat.